Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para asesor sertifikasi dosen dan seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini. Perkenalkan, saya Neng Ifik Hairo Rahayu, SPSI MM, dosen program studi manajemen di kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan untuk mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi sebagai bagian dari proses pembelajaran sekaligus pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen. Dalam sesi ini, kita akan membahas pengukuran dan penilaian kinerja. Pembelajaran akan disampaikan melalui pemaparan konsep, contoh penerapan dalam dunia kerja, serta diskusi yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Saya berharap perkuliahan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta memperkuat kemampuan analitis mahasiswa dalam memahami dan mengimplementasikan konsep manajemen kinerja dan kompensasi di berbagai jenis organisasi. Metode problem-based learning sangat sesuai diterapkan pada mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi karena mahasiswa dihadapkan pada berbagai persoalan nyata di bidang manajemen SDM, seperti penilaian kinerja, penyusunan KPI, pemberian insentif, motivasi kerja, dan perancangan sistem kompensasi yang adil. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan organisasi secara profesional. Adapun CPL yang pertama, yaitu mampu menguasai konsep dan pemikiran manajemen dan bisnis dalam dinamika lingkungan bisnis global dalam pemecahan masalah. Yang selanjutnya, mampu mengidentifikasi, menganalisis peluang bisnis, menciptakan ide bisnis, serta menyelesaikan tantangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi, menggunakan pengetahuan dan keterampilan teknik dalam manajemen dan bisnis. Adapun CPMK-nya, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah, mampu menggunakan metode pengukuran kinerja yang tepat. Pada mata kuliah ini, adapun daftar referensi yang pertama yaitu Wibowo 2017 tentang manajemen kinerja edisi kelima, cetakan ke-12 dari Raja Grafindo Persada Jakarta. Yang kedua ada Kadarisman 2018 manajemen kompensasi cetakan kedua Raja Grafindo Persada Jakarta. Kemudian yang ketiga ada Egis Yani Palimularso pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai bagian SDM dan umum PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta 2019. Adapun pendukung sebagai referensi yang pertama ada Wibowo 2016 Budaya Organisasi, edisi kedua Raja Grafindo Persada Jakarta. Yang kedua ada Kreitner, Robert, dan Angelo Niki, 2014, Perilaku Organisasi, Penerbit Salemba 4, Jakarta. Adapun nilai akhir, yaitu 20% nilai partisipasif, kemudian 25% nilai tugas, kemudian 25% nilai kuis, dan 30% yaitu nilai proyek. Adapun assessment pada mata kuliah ini, yang pertama ada tes tertulis, tes lisan, tes kinerja praktik, dan tugas portofolio. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut pembelajaran manajemen kinerja dan kompensasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar dalam sesi kali ini lebih bermanfaat dan ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Ya, berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, baik, rekan-rekan mahasiswa semua,
Nah, pada kesempatan hari ini saya akan bahas tentang pengukuran dan penilaian kinerja. Ya, pada mata kuliah ini tentunya kalau misalnya kita dalam bekerja itu pasti ada evaluasi kinerja, ya, ada pengukuran kinerjanya juga. Karena memang dari sesi mata kuliah ini yaitu manajemen kinerja dan kompensasi, nah, teman-teman pasti sudah bisa paham betul bagaimana dalam sebuah perusahaan itu ada penilaian dan pengukuran kinerja. Nah, adapun pengukuran kinerja itu kira-kira kita brainstorming dulu apa sih pengukuran kinerja itu yang bagaimana? Ya, kira-kira yang bagaimana yang pengukuran kinerja ini? Pengukuran kinerja. Misalnya apa? Ada capaian, gitu ya. Ada capaian. Terus apa lagi? Ada apa? Ada goals, ada target. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi? Wah, banyak. Begitu juga ada penilaian. Nah, penilaian biasanya mengikuti dari apa? Instrumen. Ya, ada instrumen KPI, ya. KPI-nya mungkin di perusahaan ini KPI-nya hanya ada 10. Di perusahaan ini ada 15. Nah, tapi biasanya pasti yang paling mendasar adalah KPI, salah satunya dari apa? Kedisiplinan, tentunya ya, kedisiplinan, absensi waktu, nah, dan lain-lain. Selanjutnya, dari pengukuran kinerja ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja itu terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja yang dapat dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan atau tidak. Misalnya dalam sebuah perencanaan perusahaan, ini jadwalnya sudah ditentukan nih, planningnya misalnya dalam 1 bulan selesai produksi misalnya. Kemudian dalam 1 bulan produksinya misalnya 100 atau sampai 1000. Nah, itu bisa dievaluasi. Ya, itu kita bisa lihat dari pengukuran kinerjanya. Contohnya misalnya target marketing. Target marketing biasanya berapa? 100 penjualan. Tapi ternyata misalnya tidak tercapai. Nah, itu bisa diukur. Tentunya itu kan bukan semata-mata dari hasil, tapi juga ada faktor di belakangnya. Misalnya ada hambatannya apa, kenapa produksinya tidak tercapai target 100. Atau misalnya apa, kalau MLM di bawahnya apa? Nah, ya maksudnya di bawahnya tuh, misalnya dari agen, ke bawahnya apa? Reseller kah, gitu ya? Agen, reseller. Nah, reseller harus capai misalnya dari target penjualannya sekian, atau misalnya merekrut lagi reseller, tercapai atau enggak. Nah, kalau misalnya memang tercapai, nah berarti di situ ada pengukuran kinerjanya. Mungkin bisa jadi pengukuran kinerja ini sifatnya sistematis, ada juga yang masih manual. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Ada syarat dalam pengukuran atau dalam mengukur kinerja. Yang pertama yaitu dalam posisi mengamati perilaku dan kinerja yang telah terjadi menjadi kepentingan individu. Misalnya, ya memang betul ya, balik lagi kalau misalnya kita target individunya ingin dapat bonus berapa juta, 10 juta, 20 juta, tentu itu bisa apa? Bisa jadi acuan. Yang kedua, mampu memahami tentang dimensi atau gambaran kinerja. Ya, ini tentunya pasti akan berbeda. Misalnya yang baru bekerja setengah bulan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tapi biasanya kalau masa kontrak kan 3 bulan. Untuk ya, supaya bisa apa? Mengukur kinerjanya dengan dengan performance yang cukup gitu ya. Mungkin kalau 1 bulan nggak bisa dikatakan kontrak, minimal 3 bulan, kemudian setelah 3 bulan jadi 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya.
Yang ketiga, mempunyai pemahaman tentang format, skala, dan instrumennya. Ya, tadi disampaikan bahwa adanya KPI. Pemahaman dari KPI itu sendiri sudah dipahami atau belum? Sudah disosialisasikan atau belum ke seluruh karyawan? Dan ini menjadi salah satu syarat dalam mengukur kinerja menurut Kreitner. Ya. Selanjutnya, yang keempat yaitu harus termotivasi untuk melakukan pekerjaan rating secara sadar. Kita mau naik rating atau enggak? Kita mau naik posisi atau enggak? Mau naik jabatan atau enggak? Itu sudah dipahami rule-nya. Kalau misalnya dalam sebuah perusahaan rules-nya itu tidak ada tangga, ibaratnya kalau misalkan sudah jadi supervisor, nggak ada lagi manajer. Kalau misalkan tidak ada lagi manajer, tidak ada lagi misalnya owner, dan seterusnya. Kalau misalkan rating itu tidak ada dan tidak dipahami secara sadar, nah maka itu bisa jadi pengukuran kinerjanya akan tidak valid. Tapi kalau misalkan ratingnya sudah ada, tangganya sudah ada, dari staff, kemudian supervisor, kemudian selanjutnya. Nah, berarti pengukuran kinerja bisa dilakukan secara maksimal. Selain itu, dari pengukuran kinerja seringkali tidak mudah karena menghadapi berbagai masalah yang dapat timbul dalam pengukurannya. Kira-kira apa? Pengukuran kinerja ini nggak mudah nih, banyak masalahnya. Salah satunya terdapat banyak instrumen, atau salah satunya itu terdapat banyak ukuran. Ukurannya harus begini. Misalnya contoh, ukuran datang tepat waktu dengan awal waktu, nah itu akan berbeda. Misalnya datang tepat waktu jam berapa? Kedatangan jam 7, harus datang tank jam 7. Tapi ada juga orang yang datang misalnya lebih awal 30 menit, yaitu setengah 7 atau bahkan di jam 6 misalnya. Nah, itu kan jadi banyak ukuran. Nah, ini akan menimbulkan masalah. Selanjutnya, pengukuran tidak ada hubungannya dengan strategi. Strategi apa yang tidak ada hubungan dengan pengukuran? Nah, salah satunya ya, misalnya strategi dari produksi atau dari pemasaran. Selanjutnya, pengukuran bersifat bias atau bias terhadap hasil dan memberitahu bagaimana hasil dicapai dan bagaimana sampai ke sana. Dalam artian nih, kalau misalnya tidak jelas dalam penyusunan instrumen atau alat ukur kinerjanya, bisa jadi hasilnya bias. Hasil bias itu tidak bisa dikategorikan valid, saklek. Yang berikutnya itu sistem reward tidak sejajar dengan ukuran kinerja. Wah, ini pasti terjadi banyak di perusahaan manapun. Rewardnya nggak sebanding. Misalnya apa? Misalnya yang sudah 3 tahun, rewardnya apa? Emas 1 kilo. Ya, kan bisa jadi ya. Kemudian yang sudah 5 tahun, hadiahnya umroh. Nah, kira-kira balance apa enggak dengan emas 1 kilo dengan biaya umroh 30 juta misalnya? Balance nggak? Nggak balance. Emang berapa? Kalau misalnya emas 1 kilo kira-kira berapa puluh juta? Kurang lebih berapa? 300 juta. Ada 300 juta ya, 1 kilo ya. Ya bagaimana ya? Ya itu. Jadi tidak balance antara reward ya, dengan ukuran kinerja. Atau misalnya kinerjanya yang datangnya lebih pagi 30 menit itu akan dapat reward 1 buah mobil. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Mungkin iya, mungkin juga enggak. Kenapa? Ya bisa jadi misalnya tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan di perusahaan. Ngapain datang pagi? Ya ongkos datang pagi, si karyawan itu misalnya ngerokok dulu, sarapan dulu, kubur dulu, tiduran dulu daripada menghindari macet misalnya. Lebih baik datang lebih pagi. Tapi kalau misalkan itu berpengaruh, sudah datang pagi, kemudian produktif juga dan menghasilkan juga, kenapa enggak dia tidak diberi reward? Rewardnya apa? Berupa apa? Ya tentu yang sejajar dengan kinerjanya. Nggak mungkin kan tiba-tiba dia dikasih reward 1 buah mobil dalam misalnya akumulasi kehadiran datang lebih pagi. Selanjutnya, pengukuran tidak mendukung struktur manajemen berdasarkan tim.
Kok bisa pengukuran tidak mendukung struktur manajemen berdasarkan tim? Bisa aja. Karena ada sistem, ya. Selanjutnya ada kriteria ukuran. Kriteria ukuran kinerja yaitu alat ukur yang harus bersifat objektif sehingga diperlukan adanya kinerja yang sama. Dengan kriteria yang sama diharapkan memberi hasil yang dapat diperbandingkan secara objektif dan adil. Misalnya, kira-kira kalau misalkan faktor kedekatan dengan atasan akan menginikan kriteria apa enggak? Bisa. Memang tidak ada undang-undangnya ya. Yang dekat dengan atasan otomatis cepat naik jabatannya. Udah ya? Ada nggak? Ada mungkin di luar sana. Tapi ada juga yang memang perusahaan menjalankan secara profesional. Mau dekat dengan atasan, mau enggak, ya kan? Tetap naik jabatannya sama. Misalnya tangganya naik satu-satu. Bukan karena dekat dengan atasan naik tangganya langsung 5 misalnya kan gitu. Berikutnya ada karakteristik ukuran kinerja. Nah, karakteristiknya ya bisa lihat. Apa aja karakteristiknya? Yang pertama yaitu secara akurat mengukur variabel kunci kinerja. Kita sebelum membuat alat ukur, tentunya kita harus membuat apa dulu? Indikator. Nah, indikatornya yang bagaimana? Indikatornya tentu disesuaikan dengan perusahaan itu sendiri. Dan tentunya berdasarkan apa? Ya kalau misalkan dalam sebuah karya ilmiah, tentu itu harus sesuai dengan teori. Contoh misalnya indikator apa? Indikatornya motivasi kerja. Coba indikator motivasi kerja apa? Indikatornya. Sebut, ya. Indikatornya apa? Indikator motivasi kerja. Salah satunya, betul. Uang. Ya kan? Kita termotivasi untuk bekerja karena uang. Ada nggak kira-kira orang yang mau bekerja tapi dia nggak nyari uang? Ya, nyari pahala misalnya. Ya. Ada nggak? Ya, ada juga, ya kan? Tapi tentu secara profesional hampir semua pekerjaan ketika ada motivasi untuk bekerja, salah satu indikatornya adalah mencari uang atau mencari penghasilan, ya kan? Salah satunya. Kemudian indikator loyalitas kerja, contohnya misalnya apa? Indikator loyalitas kerja, indikatornya, ya, betul. Misalnya bertahan lama di perusahaan, betul ya? Kan loyal, ya kan? Kan loyalitas dia. Bisa jadi apa? Sangat loyal, itu menjadi salah satu indikator. Kenapa? Oh dia sudah bekerja 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kalau bukan karena loyalitas, ya kan tadi sudah yang pertama misalnya karena penghasilan. Tapi kalau misalkan tidak loyal juga pasti tidak akan bertahan dengan lama. Nah itu bisa jadi salah satu indikator. Nah sekarang coba indikator reward kinerja, apa indikatornya? Indikatornya? Salah satunya adalah fasilitas. Fasilitas yang diberikan. Apa fasilitas yang diberikan? Tentu salary yang gede, ya, atau salary yang tinggi. Kemudian apa lagi? BPJS ketenagakerjaan itu juga sama. BPJS kesehatan. Apa lagi? Tunjangan. Tunjangan apa? Tunjangan pensiun. Tunjangan hari tua, betul. Nah itu bagian daripada indikator atau reward yang bisa jadi itu membangkitkan apa? Membangkitkan kinerja. Banyak ya, banyak faktor yang memang dalam pengukuran kinerja yang akan menghasilkan kinerjanya bagus atau enggak. Ada penilaian kinerja. Nah, ini ada salah satu teori namanya Bacal.
Menurut Bacal, yaitu pengertian dari penilaian kerja atau performance appraisal ya adalah proses dengan di mana kinerja individu diukur dan dievaluasi. Dan penilaian kinerja menjawab pertanyaan seberapa baik bekerja kinerjanya selama periode waktu tertentu. Nah, kita bisa mengukur diri nih bagi teman-teman yang nanti akan berpengalaman bekerja, mengukur diri bahwa kita sudah bisa belum nih mengikuti ritme perusahaan, ritme kerja, atau ritme organisasi misalnya, atau misalnya di perusahaan, Bu beda kalau misalkan di perusahaan di perusahaan swasta dengan di pemerintahan misalnya. Mungkin kalau di pemerintahan jam 7 sudah on time ya. Kemudian kalau di swasta jam 8 atau jam 9 misalnya. Atau di lembaga pendidikan jam 7 itu sudah dikategorikan terlambat. Harusnya setengah 7 misalnya. Nah, itu kan balik lagi bagaimana kita bernaung di dalam tempat kita bekerja. Nah, itu bisa jadi penilaian kinerja. Biasanya penilaian kinerja ini disusunkan dari KPI yang sesuai dengan SOP atau ketentuan perusahaan. Ya, seperti tadi contohnya misalnya lembaga pendidikan. Kalau lembaga pendidikan, kayak contoh misalnya sekolah dari tingkatan SD, SMP, SMA, jam 7 sudah dikategorikan siang ya. Datang nih jam 7, kesiangan, harusnya setengah 7. Tapi kalau di perusahaan swasta, apa? Ya mungkin jam 8 atau bahkan ada juga jam 9 ya. Jam 9 atau bahkan jam 10 juga ada. Jam 10 baru masuk, tapi tentu kepulangannya lebih lama. Dari jam 10 biasanya selesai jam berapa? Kalau misalnya Anda jam kerja? Berapa? Hitung. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya kemungkinan jam 6 atau jam 7. Mungkin sampai rumah yang kerjanya dari Bekasi ke Jakarta ya mungkin sampai rumah mana? Jam 9. Wah, kayaknya yang udah kerja di Jakarta udah pengalaman ya. Jadi ketika pulang, kadang memang ketika bekerja di luar kota, misalnya jarak tempuh 1 jam atau 2 jam, kepulangan jam 5 atau jam 6 itu pasti nanggung, ya, pasti akan memilih melebihi dari jam itu untuk menghindari apa? Macet, pasti ya, untuk menghindari macet. Dan ini akan mengurangi apa? Kualitas produktivitas kita esok hari. Betul ya? Karena keseringan macet, padat, nah, akhirnya apa? Malas. Itu malas. Akhirnya apa? Penurunan produktivitas. Besoknya akan kembali dengan rutinitas yang sama dengan macet. Nah, dengan macet, dengan kemudian apa lagi? Ya pasti akan ada, aduh capek. Ya betul ya? Capek, kemudian tidak maksimal, akhirnya penilaian kinerjanya juga berkurang. Tapi ada juga orang yang bertahan selama bertahun-tahun bekerja dengan ritme yang gitu. Baik. Nah, ada lagi menurut pandangan William, yaitu penilaian kinerja tidak lebih dari merupakan sebuah kartu laporan yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya dan suatu keputusan tentang kecukupan atau kekurangan profesional dan pada umumnya menunjukkan pada kekurangan bawahan. Benar ya, kadang nih rapotnya, ini hasilnya, hasil KPI yang sudah dijalankan selama 1 bulan, ini performanya. Ini misalnya dari performanya jelek, berarti tunjangan kinerjanya jelek juga, rewardnya juga pasti akan tertahan dan sebagainya. Nah, itu bisa saja ya, karena sudah ada penilaian kinerja tadi. Dan dari penilaian kinerja ini tentunya tidak serta-merta tidak serta-merta begitu aja ada angka atau skor misalnya. Tentu ada rule yang dijalani. Oke. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, boleh silakan. Saya salah satu dari kelas 8 apa saja dampak buruk atau pengembangan atas timbul jika penilaian kinerja sepenuhnya diserahkan hanya kepada atasan langsung. Oke, baik, terima kasih. Ya,
Apa sih kelemahan penilaian kinerja itu? Jika hanya dilakukan oleh atasan langsung. Ya, tentunya kenapa? Sifatnya subjektif ya. Subjektif. Wah, kayaknya dia lebih deket nih sama saya. Nah, gitu ya. Dan pasti hasilnya pun jadi bias. Bias di sini itu dalam artian tidak ada koridornya, tidak ada pakemnya, ya. Karena sifatnya apa? Hanya diserahkan oleh atasan langsung. Tidak ada penilaian rekan sejawat, gitu ya. Biasanya ya. Kemudian tidak ada dari supervisor dan lain-lain. Nah, hanya misalnya satu orang saja. Dan selain itu, penilaiannya jadi dipengaruhi oleh hubungan pribadi. Wah, ini waspada ini ya. Atasan berdekatan dengan ini. Nah, itu akan menimbulkan apa? Penilaiannya dipengaruhi oleh hubungan pribadi. Kemudian tidak menggambarkan seluruh perilaku karyawan. Dan intinya kurang memperoleh masukan dari rekan kerja, baik bawahan, partner, rekan sejawat, dan ini berpotensi menghasilkan hasil evaluasi kinerja yang tidak akurat. Nah, ini harus dihindari ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, untuk di sesi kali ini nanti akan saya share terkait penilaian atau pengukuran kinerja berdasarkan KPI. Nanti akan saya share melalui Google Form ya, nanti bisa dicek di masing-masing di masing-masing WA-nya. Silakan nanti untuk diisi dan dikirimkan kembali ya. Kurang lebihnya dari pembelajaran atau materi hari ini yang bisa kita ambil adalah dari pengukuran dan penilaian kinerja ini, setiap orang itu punya potensi yang beda. Setiap orang punya kualitas yang beda. Setiap orang juga punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Mungkin di satu sisi dia ketika dalam pengukuran atau penilaian kinerjanya, misalnya di posisi A dia buruk, tapi di posisi B dia bagus. Dia tidak cocok misalnya di marketing, tapi dia lebih cocok di back office misalnya. Dia tidak cocok di humas, tapi dia lebih cocok di admin. Nah, itu kan beda-beda ya. Bisa jadi dari hasil penilaian atau pengukuran kinerja ini berpotensi untuk penempatan kerja secara ulang, gitu ya. Kalau nggak cocok nih dia di marketing, ya udah taruh di sini di back office. Nggak cocok nih dia di sini, oh dia taruh di IT. Nggak cocok dia di humas, oh dia taruh di sini. Nah, itu kan salah satu manfaat dari evaluasi atau penilaian kinerjanya. Atau bisa jadi dia nggak cocok di wilayah Jakarta, mungkin karena apa? Dia sukanya suhu dingin, jadi meningkatkan produktivitas. Bisa jadi dia dimutasi ke Bandung, atau dimutasi ke Bogor yang udaranya dingin, atau bisa jadi dia dimutasi ke luar negeri misalnya ya, karena apa? Networkingnya lebih banyak. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya dalam perkuliahan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan ini menjadi pembelajaran supaya kita menjadi SDM yang berkualitas tentunya ya, dan SDM yang dengan capaian atau penilaian kinerja yang terbaik di versinya masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.